Beliau bilang katanya itu tidak mati di Argentina, tapi teori yang beliau bilang itu dia matinya di Garut. Ya. Ada nih teori bahwa sebetulnya Hitler itu memalsukan kematiannya. Teorinya, diktator Nazi Hitler itu apakah benar-benar mati di bunkernya bersama istrinya, atau Hitler memasukkan kematiannya dengan body double-nya dengan alasan kabur dari Jerman dan hidup di negara Argentina sesuai apa yang dikatakan dalam buku Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, bahwa Hitler hidup dari emas yang dicuri Nazi selama perang. Kemudian ia tinggal di Argentina bersama istrinya Eva Braun sampai usia 73 tahun. Nah, apakah itu history or konspirasi? 3, 2, 1. Kebetulan juga kakek saya itu keturunan Nazi gitu ya. Kalau kakek saya itu keturunan Nazi dan beliau bilang katanya itu tidak mati di Argentina, tapi teori yang beliau bilang itu dia matinya di Garut Ya. gitu. Nah, sepakat kan gitu? Sepakat, saya juga ada teori yang bilang bahwa Hitler itu setelah kalah bukan ke Argentina tapi menyamar sebagai dokter. Nah, Ya betul. di kayak kapal pesiar gitu kalau salah, terus matinya di Garut. Nah, kemarin juga saya lihat gitu ya di TikTok ada makam yang ada lambang Nazinya. Iya betul. Kebetulan itu makam itu kakek saya yang rawat kebetulan. Dan kakek saya bilang ini tuh makamnya Hitler atas nama Dr. Poch gitu. Ya, karena walaupun sudah nyatakan meninggal Hitler di bunker, tapi kan mayatnya belum ditemukan gitu kan. Jadi saya meyakini bahwa Hitler tuh pergi ke luar Jerman untuk hidup dengan santai. Mungkin di Hawaii ya, saya menikmati pemandangan. Dia di Garut juga, ngapain ke Garut? Apa urgensinya Hitler ke Garut? Itu pertanyaan saya. Apa urgensinya Hitler ke Garut? Ntar lu, di Garut itu ada yang namanya derajat pas. Mungkin di Jerman tuh panas, jadi ke Dingin! Di Jerman dingin! Ada teori bahwa piramida itu dibangun oleh orang Mesir kuno biasa dan bukan alien. Nah, teorinya bahwa piramida dapat kokoh karena adanya fondasi persegi di setiap bangunannya dan material batuannya berasal dari tambang di Menkaure. Dan untuk memindahkannya menggunakan alat berupa kereta luncur dan mengangkat batunya menggunakan tali besar yang ditarik oleh pekerja dan menggunakan penyangga tangga katrol. Nah, apakah ini history or konspirasi? 3, 2, 1. Ya bisa saja kan kita tidak tahu ya zaman dulu bagaimana. Mungkin emang udah direkonstruksi ya pembuatan piramid sekarang bagaimana cara membuatnya gitu. Tapi ya bisa saja gitu kan, kita nggak tahu ya, itu kan cuma bisa menerka-nerka untuk sekarang karena kan nggak ada bukti pastinya, gak ada catatan sejarah pada zaman Mesir kuno yang membuktikan bahwa gimana gitu. Itu kan rekonstruksi sekarang, jadi bisa jadi itu ada sangkut pautnya sama alien. Kalau menurut saya sebagai time travel ya gitu, waktu itu saya ikut langsung gitu saat pembangunannya itu gitu. Kebetulan saya jadi budaknya, nggak sengaja keseret gitu ya gitu. Waktu pembangunan piramida Giza itu tuh kita bangun bareng-bareng gitu atas nama kekeluargaan, walaupun ada kekeluargaan ada yang dicetas ya. tapi kita bersama-sama membangun gitu dan tidak ada bantuan dari alien. Kita memiliki teori dari ada katrol, terus tenaga. Jangan meremehkan orang-orang bumi gitu. Orang-orang bumi pun bisa mengangkat batu yang sebesar-besar itu gitu. Jadi saya sebagai saksi hidup pada saat pembangunan piramida Giza meyakini bahwa kita tuh mampu gitu untuk membangun piramida begitu. Nah, ini yang menjadi satu kajian yang menarik ya. Kenapa bisa history or konspirasi, dan saya menjawab konspirasi karena sejatinya pada masa pembangunan piramid itu belum ditemukan roda-roda yang untuk mengangkut batu-batuan besar. Belum juga, katrol juga masih sangat minim gitu. Mungkin bukan dari besi atau dari kayu, jadi kan itu pasti bakal rapuh ya. Nah, ini juga ada beberapa teori yang menyatakan bahwa adanya alien yang membantu piramida. Jadi piramid itu bangunan alien. Karena ada beberapa sumber yang menyatakan ada piringan terbang atau ada benda terbang yang membantu masyarakat peradaban Mesir, peradaban India, peradaban Meksiko, Nika, apapun sebagainya. Ya, menurut Adnan bisa sependapat bisa tidak dengan saya. Karena pada dasarnya itu zaman dahulu. Zaman dahulu siapa tahu alien belum secanggih sekarang. Kan ada yang tahu. Ya, aliennya masih pakai Android Jelly Bean. Iya, kan? siapa tahu kan. Tapi Iya. di sini yang kenapa saya memilih Konspirasi. karena pada saat itu mungkin saja
zaman sudah canggih, lebih canggih dari zaman sekarang. Cuman terkubur ya sama Terkubur. sobat gurun. Apakah alien itu nyata? Karena teorinya di Area 51 dan beberapa footage dari Amerika Serikat dan juga adanya konsep kamuflase pemburu. Nah, apakah itu adalah history or konspirasi? 3, 2, 1. Oh, begini ya, sebagai time travel yang sudah berjalan ke berbagai waktu gitu ya. Sampai saat ini saya ini belum menemukan orang yang berani menyatakan bahwa alien itu nyata gitu. Dan saya sendiri tidak menemukan alien itu seperti apa. Walaupun misalkan di dunia ini banyak yang memiliki keajaiban, tapi saya masih belum bisa menyatakan bahwa dia itu sebagai alien gitu. Walaupun ada ya di film-film ya gitu. Tapi menurut saya bahwa alien ini masih terlalu jauh lah teknologinya untuk bisa kita raih gitu. Bagaimana saudara dulu? Kenapa saya milih history ya? Karena kan alam semesta tuh sangat luas. Dan kalau kita hidup sendiri di alam semesta ini yang mempunyai akal sehat dan ya seperti kita ini, maka kita tuh asa gimana ya, jadi kita tuh sendirian gitu di tengah alam semesta yang tidak terbatas. Jadi saya yakin di jauh sana, di luar angkasa yang jauh itu ada suatu kehidupan yang misterius. Karena gimana ya, yang saya tahu alien pertama yang saya lihat adalah preketek. Saya pernah menonton film dokumenter tentang Bob Lazar ya. Ya Bob Lazar ya. Bob Lazar dia salah satu ilmuwan fisika di Area 51 di sana. Dia mengatakan bahwa ada beberapa footage bahwa ada UFO atau unknown flying object yang disembunyikan oleh pemerintah Amerika Serikat gitu. Jadi bisa saja emang benar ada suatu benda tidak diketahui objek terbang ataupun alien yang ada di dunia ini. Kan alam semesta itu luas ya, Allah menciptakan mungkin gak cuma manusia aja, banyak mungkin hewan-hewan lain atau makhluk-makhluk lain di luar manusia. Cuman apa ya, pemikiran kita ataupun kita belum sampai ke sana gitu. Apakah manusia reptil itu ada? Karena kan tadi ada menjawab alien nih gitu. Siapa tahu manusia reptil ini ada kaitannya dengan alien atau tidak? Nah, apakah history or konspirasi? 3, 2, 1. Nah, pasti manusia reptil ini menurut saya itu suatu konspirasi gitu. Walaupun saya percaya tidak percaya alien ada, tapi saya juga tidak percaya bahwa manusia reptil itu ada. Kalau manusia reptil ada, berarti manusia anjing juga ada dong. Gak ada yang namanya history manusia reptil. Tidak ada gitu. Walaupun event itu tutupi di Area 51, tapi bisa juga tutup-tutupi gitu. Ya tapi pokoknya history Konspirasi masih belum, kita belum ada teorinya, masih konspirasi. Kita belum ada teori yang bisa menjawab itu. Betul. Menurut saya apa itu tadi manusia reptil itu cuman ada di filmnya itu, kayak di The Amazing Spider-Man kan, itu tuh asalnya kan manusia biasa tapi dia melakukan sebuah eksperimen mencampurkan DNA reptil gitu-gitulah pokoknya, jadi manusia reptil. Tapi menurut saya kalau manusia reptil yang benar-benar lahir manusia setengah reptil itu menurut saya hanya konspirasi belaka. Kalau misalkan dia percaya ada alien, seharusnya dia juga percaya ada manusia reptil. Waktu sebagai time travel yang baik ya, waktu pembuatan film Amazing Spider-Man saya tuh jadi ngebantuin, dan itu tuh terjadi beneran sih, perubahan manusia reptilnya itu tuh beneran gitu. Dan saya meyakini bahwa ini mah bukan film tapi memang true story begitu. Jadi tolong dong Anda ini jangan terprovokator dengan bahwa itu hanya pembuatan film, beneran itu, tolong ya. Emang saya percaya alien, tapi berarti jadi kalaupun ada itu alien bukan manusia setengah reptil. Iya. Jadi emang bentuknya kayak reptil, masih kayak manusia reptil, tapi itu tuh bukan manusia, jadi alien. Gitu pokoknya. Peristiwa G30 SPKI merupakan sebuah peristiwa kebetulan yang terjadi tanpa campur tangan agensi IA dan Amerika. History or konspirasi? 3, 2, 1. Jadi Loh, mas, Ikut. kemana, mas? Mas, lah, mas jawab dulu, mas.